Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah berbahagia sekali pada malam hari ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan di samping saya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita tokoh pendidik di Kabupaten Jeneponto. Boleh mungkin Ustaz silakan perkenalkan nama dulu dan mengajar di mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, perkenalkan nama saya M. Syahrir, SPD, MM. Kebetulan saya mengajar di salah satu madrasah yang ada di Kabupaten Jeneponto. Apa tepatnya di Man Jeneponto. Oke. Kalau boleh tahu Ustaz, udah berapa lama Ustaz ngajar di Man? Ya, kalau mengajar di Man Jeneponto ya sekitar kurang lebih 14 tahun. Masya Allah, sudah 14 tahun. Jadi sudah puluhan tahun nih teman-teman. Jadi nggak diragukan lagi tentang pengalaman beliau, seorang pendidik, bagaimana mengamati gerak-gerik problem di dunia pelajar. Nah gini Ustaz, saya ada pertanyaan nih Ustaz. Menurut Ustadz selaku tokoh pendidik atau pengajar yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, itu bagaimana Ustadz melihat problem di dunia pelajar hari ini? Itu tantangannya apa Ustadz? Iya, kalau saat ini terkhusus di Man Jeneponto, ya kita mengetahui bahwa Man Jeneponto ini adalah salah satu sekolah madrasah yang diminati dan sangat didamba-dambakan oleh masyarakat. Ya. Kenapa demikian? Karena rata-rata orang tua mengharapkan anak-anaknya minimal paham agama. Ya. Sehingga itu Man Jeneponto sekarang banyak peminatnya. Ya. Kenapa saya katakan banyak peminatnya? Karena sekarang Man Jeneponto itu siswanya sudah lebih dari 1.000 orang. Masya Allah. Nah, itu terkendala lagi dari ruangan sehingga masih banyak anak-anak yang ingin masuk tapi ditolak karena persoalan ruangan yang kurang. Nah, kemudian kendala yang ada saya lihat anak-anak sekarang, khususnya anak-anak yang kalangan remaja, termasuk juga ada di Man Jeneponto, itu adalah terkendala kita prihatin dengan adab dan akhlaknya anak-anak sekarang ini. Artinya perilakunya satu ya? Iya, perilakunya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena kita melihat anak-anak sekarang itu tidak mengetahui sama siapa dia bicara. Artinya dia kurang menghargai guru begitu, menyamakan cara dia berinteraksi. Jadi interaksinya itu guru atau orang yang lebih dewasa sama cara bicaranya dengan teman biasa, teman selevelnya. Sehingga ini saya melihat menjadi problem. Betul. Menjadi problem di tengah-tengah kita, karena seakan-akan adab-adab yang ada sejak dulu itu sudah mulai menurun. Dan itu juga yang kenapa kemudian banyak orang tua memasukkan anak-anak ke madrasah, harapannya seperti itu. Akhlaknya baik. Bagaimana akhlaknya bagus, adabnya bagus, karakternya bagus. Itulah yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua adalah kita melihat anak-anak sekarang itu minat belajarnya sangat kurang. Nah, ini diakibatkan karena sisi negatif dari IT. Tepatnya dalam hal ini adalah HP. Sehingga anak-anak di mana saja, bahkan yang jadi lebih tragisnya sekarang itu anak-anak kalau misalnya diambil HP-nya itu seakan-akan bahwa hidupnya separuh itu sudah hilang. Begitu berpengaruhnya itu HP terhadap anak-anak. Nah, inilah yang kemudian membuat minat anak-anak berkurang. Jadi anak-anak pegang HP, ternyata dia tidak gunakan untuk belajar, tapi lebih dia gunakan ke hal-hal yang lain. Termasuk diantaranya adalah sekarang ini anak-anak lebih senang dengan game. Bahkan bukan pada saat di rumah, di sekolah saja kadang-kadang anak-anak begitu tidak belajar
atau gurunya tidak cepat masuk di kelas, pasti yang dia lakukan main game. Mabar namanya. Iya. Jadi semua anak-anak main game dalam satu kelas. Nah, itu juga yang biasa terjadi di kalangan anak kita saat ini. Mungkin dua problem itu menjadi masalah yang saya melihat sebagai tenaga pendidik saat ini. Ya baik, teman-teman sudah kita dengarkan dengan bersama-sama. Jadi dua poin penting yang disampaikan tadi oleh Ustadz selaku tokoh pendidik yang selama ini sudah berkecimpung selama puluhan tahun menangani pelajar siswa di sekolah tentang krisis akhlak atau tingkah laku atau adab utamanya kepada guru gitu. Dan ini tentu berpengaruh karena keberkahan ilmu itu adalah dimulai ketika orang itu menghargai ilmu, menghargai guru. Ketika seorang pelajar nggak lagi menghargai guru, nggak menghargai ilmu, maka nanti ilmunya nggak berkah, pada akhirnya ilmunya itu disalahgunakan. Makanya jadilah koruptor gitu kan, menggunakan ilmunya untuk penyimpangan. Yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz adalah tentang minat belajar siswa yang kurang. Nah, jadi pertanyaannya ini kan buat teman-teman, untuk kita semuanya, apa solusinya? Bagaimana caranya mengembalikan jati diri pelajar muslim khususnya agar akhlaknya itu baik sesuai dengan harapan orang tua masukkan anaknya sekolah di man atau dimanapun agar akhlaknya baik dan juga bisa memiliki semangat belajar yang tinggi. Apa solusinya? Bagaimana caranya? Temukan jawabannya pada video berikut.